Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun via online pada sore hari ini. Dan insyaallah hari ini adalah hari pertama kita berpuasa. Allah berfirman dalam kurang lebih 8 tempat di dalam Al-Quran, ada kalimat wasari'u dan ada kalimat sabiqu. Intinya sama, kedua-dua hal tersebut. Yang pertama memerintahkan kepada kita agar bersegera, yaitu bersegera dalam rangka mendapatkan ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Atau dalam ayat lain Allah menyebut sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawat. Atau berlomba-lombalah kamu ya, dalam rangka mendapatkan ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya laksana seluas langit dan bumi. Tentu dua perintah ini adalah sebuah hal yang akan menjadi kebajikan kalau kita kemudian mentaatinya, kalau kita kemudian memang dalam rangka kebaikan, dalam rangka ketaatan, dalam rangka amal ibadah kita senantiasa bersegera ataupun berlomba-lomba. Karena dalam hadis Rasulullah juga memerintahkan kepada kita, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam melakukan amal-amal kebajikan. Karena kalau tidak bersegera, kata Rasulullah, fitanan kakita'il lailil muslimi yusbihu rajulu mu'minan au yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yumsi kafiran. Karena kalau tidak bersegera bisa jadi akan datang sebuah malam yang gelap yang isinya berbagai macam ujian, kemudian orang bisa jadi paginya beriman, sorenya sudah tidak beriman, atau sorenya beriman, paginya sudah tidak beriman. Jadi bersegera ini ya, kalau istilah keren sekarang mungkin yang sering kita sebut dengan gaspol, jangan kasih kendor. Artinya dengan Ramadan ini kita berharap ya, kita bisa mereguk nikmatnya ibadah, nikmatnya ketaatan, nikmatnya beramal saleh dengan bersegera dan berlomba-lomba dengan gaspol tadi gitu ya. Dan jangan kita kasih kendor, karena ada beberapa alasan paling tidak yang harusnya mendorong kita untuk gaspol, jangan kasih kendor. Yang pertama adalah ya, bahwa kita tidak tahu nyawa kita sampai kapan Allah berikan. Sehingga ketika Allah berikan kenikmatan, ditundanya ajal kita, dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena di akhirat nanti banyak orang yang menyesalkan bagaimana ketika di dunia dia tidak memanfaatkan usianya untuk melakukan amal saleh. Allah berfirman, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya jika kamu melihat bagaimana orang-orang yang waktu kehidupan di dunianya diberikan, dia menyia-nyiakannya, berbuat kerusakan, malah berbuat amal-amal keburukan. Mereka menyesali diri sambil menundukkan kepala di hadapan Rabb-nya dan berkata, ya Rabb, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan berbuat saleh. Tentu ini adalah penyesalan yang terlambat, dan memang namanya penyesalan selalu terlambat. Karena itu bagi kita, mari kita manfaatkan mumpung masih ada usia, mumpung kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dengan banyak-banyak berbuat kebaikan. Yang kedua, kenapa kita harus bersegera dalam rangka berbuat kebaikan? Ya, karena nanti ya di yaumil akhir kelak kita akan menghadap Allah hanya dengan amal-amal kita, bukan dengan amal orang lain. Kita menghadap Allah dengan apa yang kita upayakan waktu kita di dunia. Allah berfirman, wa laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan kelak apa yang diusahakannya itu akan diperlihatkan kepadanya. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian
apa yang diusahakannya itu kelak akan dibalasi dengan balasan yang setimpal. Jadi kita akan menghadap Allah hanya dengan amal-amal kita, bukan dengan amal orang tua kita misalnya. Hatta orang tua kita itu orang yang saleh, bukan dengan amal kakek kita atau istri kita atau anak-anak kita, tapi kita akan membawa amal dari kita masing-masing. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan walaupun seberat zarah, niscaya dia akan mendapati balasannya, dan demikian pula amal yang buruk, niscaya dia akan mendapati balasannya. Yang ketiga, hadirin sekalian, bahwa setiap amal itu ada waktu-waktunya. Salat ada waktunya, puasa ada waktunya. Dan waktu-waktu ini kalau berlalu, kita juga akan kehilangan. Contoh puasa Ramadan ini, Allah berkenan mempertemukan kita, tapi kalau kita sia-siakan kemudian ia berlalu, maka kita tidak tahu bagaimana ke depan, apakah kita masih bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Maka gunakan kesempatan selagi Allah masih memberikan kepada kita perjumpaan dengan bulan Ramadan ini, di mana Allah memberikan rahmat, berkah, dan ampunan yang luar biasa atas dosa-dosa kita dan melipat gandakan amal kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, ya Allah juga memberikan kepada kita potensi yang ada batasnya. Selagi potensi itu ada, mari kita manfaatkan potensi itu dengan sebaik-baiknya. Jaga yang 5, kata Rasulullah, sebelum datang yang 5, ya. Sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu, lapangmu sebelum sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya memberikan kesempatan kepada kita dengan berbagai macam potensi yang ada batasan-batasan dalam potensi itu. Kalau kita kemudian sudah sakit, niscaya kita susah untuk melakukan amal ibadah. Kalau kita umur kita sudah udzur, sudah banyak yang dikurangi dari kenikmatan Allah, susah juga melakukan ibadah. Maka potensi itu juga kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu sekalian kelak akan menjadi 3 golongan, ya. Dan golongan itu ada golongan kanan, golongan yang sangat beruntung, dan ada golongan kiri juga adalah golongan yang sangat merugi. Tapi ada yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu siapa? Was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun, kata Allah. Mereka akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kenikmatan yang terbesar. Kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir bagi orang-orang yang saling mendahului dalam kebaikan. Fi jannatin na'im, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka kecintaan Allah memang Allah berikan kepada orang-orang yang sabiqun, orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan ini. Dan kita tentu sangat ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ditempatkan di dalam surganya. Dan itu insya Allah hanya diperoleh oleh orang-orang yang tadi bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam mendapatkan ampunan Allah, dan dia berlomba-lomba untuk memperoleh itu semua. Mari kita gaspol di bulan puasa ini dengan melakukan banyak kebaikan, banyak ketaatan, banyak ibadah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.